Baru-baru ini, TNI AL Indonesia kembali mengupgrade senjata-senjata canggih dari luar negeri, mengingat keadaan Laut Cina Selatan makin membara. Delegasi pejabat industri pertahanan Turki telah tiba di Indonesia untuk mensurvei 9 kapal perang Angkatan Laut Indonesia TNI AL. Survei dilakukan guna menilai kesesuaian masing-masing platform untuk selanjutnya dilakukan upgrade senjata. Delegasi Turki beranggotakan tenaga ahli di bidang teknik persenjataan dan eksekutif dari Aselsan tersebut tiba di markas Koarmada 2 di Surabaya pada tanggal 12 Oktober untuk melakukan survei selama 2 hari. Turut hadir dalam delegasi tersebut adalah pejabat dari perusahaan software defense system Havelsan dan perusahaan produsen kapal perang Turki, STM. Survei ini diikuti dengan pertemuan dengan pembuat kapal milik negara PT PAL pada tanggal 13 Oktober. Sumber industri memberitahu Janes. Delegasi kemudian akan melanjutkan dengan kunjungan ke markas Koarmada 1 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu tanggal 14 Oktober untuk melanjutkan survei kapal perang terpilih, dan akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan perusahaan elektronik pertahanan BUMN PT LEN. Dan pembuat kapal swasta PT Daya Radar Utama, DRU, dan PT Tesco Indo Maritim. Dilansir dari Janes.com, Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020 merilis informasi terkait dokumen mengenai kapal perang yang disurvei dari seluruh armada TNI AL, diantaranya 4 korvet kelas Diponegoro 365-368, 3 fregat kelas Ahmad Yani, KRI Yos Sudarso 353, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dan 2 korvet kelas Bung Tomo, KRI Bung Tomo 357, dan KRI John Lai 358. Survei tersebut dilakukan guna menentukan kondisi struktural dan infrastruktur kelistrikan masing-masing kapal perang, dan untuk merekomendasikan apakah kapal dapat dipersenjatai dengan senjata seperti rada untuk peluru kendali jarak jauh, RCWS. 30 mm Aselsan Smash. Smash dapat dioperasikan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi yang dilengkapi dengan Canon 30 mm Mark 44 Bushmaster 2. Konfigurasi Smash menggabungkan fitur-fitur canggih seperti operasi jarak jauh, sistem sensor elektro-optik terintegrasi atau sistem kendali peluru elektro-optik terpisah untuk operasi otonom yang memudahkan pengguna untuk melakukan operasi pertempuran di siang maupun malam hari. Smash yang terinstal sebagai senjata penembak jarak jauh di kapal perang dikontrol langsung melalui menara kontrol. Smash dilengkapi dengan sistem pelacakan target otomatis, deteksi, lacak, dan tembak di bergerak dan perhitungan balistik. Sistem penembakan yang dimiliki Smash tergolong sangat stabil yang memungkinkan garis pandang meriam diarahkan ke target setiap saat. Di bawah sistem pengendalian yang stabil, Smash dapat melakukan penembakan dengan titik sasaran yang tepat terhadap target bergerak maupun statis. Sistem dapat dioperasikan dari jarak jauh dengan menggunakan unit kendali meriam jarak jauh dan karenanya memberikan perlindungan penembak terhadap serangan balik. Selain itu, sistem Smash mampu menembakkan 200 peluru per menit dengan meriam otomatis 30 mm umpan ganda. Smash menggabungkan setelan elektroptis yang distabilkan secara terpisah yang dapat bergerak di ketinggian dan sumbu azimut relatif terhadap senjata. Hal ini memastikan penembakan yang efektif pada jarak jauh dengan memungkinkan garis pandang tetap pada target tanpa berpindah sedikitpun. Kubas Smash dapat berputar 360 derajat, sementara laras dapat bergerak mulai dari -15 sampai 60 derajat dengan kecepatan gerak laras 60 derajat per detik. Selain dikendalikan secara remote, sistem senjata ini dapat ditembakkan otomatis dengan target asignet dari C3 System atau Target Designator.